Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Di sini ana mau memaparkan hasil tugas ilmu waris 1, yaitu mereview artikel tentang ilmu waris. Yang insya Allah di sini ana memakai format agar lebih mudah dipahami dan lebih terstruktur. Sebelum kita lanjut, perkenalkan, nama ana Isa Habibur Rahman dengan NIM 2023032573. Di sini formatnya menggunakan kolom-kolom. Kolom yang pertama tertulis judul. Di sini ana mengambil judul karakteristik pembagian waris adat Jawa. Kemudian yang kedua, kolom yang kedua berisikan jurnal, yaitu jurnal ilmiah Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai. Kemudian kolom yang selanjutnya berisikan volume dan halaman. Di sini volume dan halaman tertulis Majalah Keadilan volume 4 edisi 2. Kemudian penulisnya adalah Sri Astutik. Kemudian kolom selanjutnya reviewer, yaitu ana sendiri Isa Habibur Rahman. Kemudian tanggal di review artikel ini yaitu tanggal 2 Desember 2025. Kemudian kolom selanjutnya kita masuk tujuan penelitian atau tujuan artikel tersebut ditulis. Di sini ana mengambil poin-poin dari artikel tersebut, yaitu yang pertama menganalisis dan membahas 3 hal terkait hukum waris adat Jawa. Pertama, itu adalah kapan harta waris dibagikan. Yang kedua, bagian ahli waris. Yang ketiga, siapa yang berhak jika ahli waris meninggal dunia sebelum harta warisan dibagikan. Itu poin-poin yang terkandung dalam artikel yang berjudul karakteristik pembagian warisan adat Jawa. Kemudian kolom yang selanjutnya subjek penelitian. Subjek ini melibatkan warisan pada masyarakat adat Jawa. Kemudian kolom selanjutnya metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis, normatif, dalam kurung penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Kemudian kolom yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang saya dapatkan dalam artikel tersebut yaitu yang pertama, waktu pembagian penurusan harta dapat dilaksanakan saat pewaris masih hidup, seperti hibah atau toes changing. Jadi dalam adat Jawa ini, walaupun belum meninggal atau masih hidup, itu sudah bisa membagikan kepada ahli warisnya warisan. Kemudian yang nantinya diperhitungkan sebagai waris, ada juga yang membagi setelah pewaris meninggal dunia atau setelah selesai selamatan 1000 harinya. Jadi ada 3 tipe. Yang pertama, sebelum ahli waris meninggal. Yang kedua, setelah ahli waris meninggal. Yang ketiga, itu setelah selamatan 1000 hari. Kemudian yang nomor kedua, sistem kewarisan. Sistem ini menganut sistem kekeluargaan, parental atau bilateral, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, asas individual dan keseimbangan. Jadi yang di nomor 2 ini menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan disamakan. Adapun dalam syariat Islam, laki-laki dan perempuan dibedakan. Kemudian nomor 3, bagian ahli waris. Bagian ahli waris bervariasi tergantung
kebiasaan keluarga. Jadi yang nomor 3 ini tidak adanya fix ya. Jadi setiap keluarga itu berbeda-beda sistemnya. Yaitu meliputi poin pertama, bagian yang sama rata atau yang bisa dinamakan dum kupat. Kemudian yang B, bagian untuk laki-laki, 2 bagian untuk laki dan 1 bagian untuk perempuan, segendong atau disebut juga segendong sepikul. Ini mirip di dalam syariat Islam ya, yang dimana Allah berfirman. Kemudian yang nomor 3 yaitu bagian ahli waris. Bagian ahli waris bervariasi tergantung kebiasaan keluarga. Dan di sini ada 3 variasi ya. Yang pertama, bagian yang sama rata atau dinamakan dengan dum-dum kupat. Mereka namakan dengan dum-dum kupat. Kemudian yang B, 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan, atau yang mereka namakan segendong sepikul. Kemudian yang C, ahli waris tertentu. Misalnya anak bungsu yang merawat orang tua mendapatkan bagian yang lebih banyak. Itu 3 poin atau 3 poin yang terdapat di nomor 3. Kemudian kita lanjut nomor 4, ahli waris pengganti. Dikenal ahli waris pengganti yaitu anak dari ahli waris utama yang menggantikan posisi ayahnya atau ibunya jika ahli waris utama tersebut meninggal lebih dulu sebelum harta warisan dibagikan. Kemudian kolom yang selanjutnya yaitu kelebihan dari penelitian. Kelebihan dari penelitian ini yaitu menjelaskan karakteristik hukum waris adat Jawa secara sistematis dan membandingkan dengan hukum waris BW dalam kurung tidak mengenal legitime porti dan hukum waris Islam waktu pembagian. Hasil peneliti relevan dengan asas-asas yang berlaku di masyarakat Jawa. Kemudian kolom yang selanjutnya, kekurangan penelitian. Berdasarkan metode yuridis normatif, penelitian ini kurang didukung data lapangan yang komprehensif, sehingga variasi praktek waris di berbagai daerah Jawa hanya disebut sebagai tanpa pendalaman kasus. Kesimpulan yang terakhir, pembagian waris adat Jawa dicirikan oleh sistem parental atau bilateral dan asas individual keseimbangan. Penerusan harta bisa dilakukan saat pewaris masih hidup dan dikenal adanya ahli waris pengganti. Porsi pembagian warisan bervariasi antara sama rata. 2 laki-laki, 1 perempuan, atau bagian lebih banyak untuk ahli waris tertentu berdasarkan kesepakatan keluarga. Jadi kesimpulannya, pembagian adat Jawa itu tergantung keluarga masing-masing. Jadi beda keluarga, beda aturan. Dan bervariasi juga cara mereka membagi warisan kepada ahli warisnya. Dan ini jika di compare atau dibandingkan dengan hukum Islam ya sangat-sangat jauh. Itu saja yang bisa Ana sampaikan dan paparkan. Syukran jazakumullahu khairan ala husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.